Penonaktifan ini dilakukan lantaran Direktur Rumah Sakit dianggap lalai dan tidak tegas terhadap protokol COVID-19 dengan membiarkan jenazah pasien COVID-19 diambil pihak keluarga setelah adanya jaminan dari seorang anggota DPRD Makassar. Pasien dalam pengawasan ini diketahui meninggal dunia pada hari Sabtu lalu dengan keluhan demam dan sesak nafas, serta telah dimakamkan di kuburan umum. Kini Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Daya menjadi pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan kursi Direktur Rumah Sakit Daya. Menghadapi COVID ini deh, sekali lagi saya katakan, kenapa kemarin Makassar gagal menghadapi COVID? Karena tidak dilakukan secara kontinu, konsisten dan masif. Ya, baru jalan setengah ada perlemahan, ada pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan. Akibatnya apa? Ratusan miliar uang yang sudah keluar di Kota Makassar selama PSBB 1 dan 2 itu sebenarnya percuma keluar, ya kan? Tidak ada efeknya terhadap penurunan karena buktinya sekarang lebih tinggi dari pada saat PSBB. Nah, semua ini harus dilakukan secara tegas. Menghadapi COVID kita semua harus bersama komit bahwa yang harus kita lakukan seperti ini. Nah, protokol kesehatan untuk pasien-pasien yang meninggal itu sudah jelas dan sudah baku di seluruh rumah sakit rujukan COVID, termasuk rumah sakit Daya. Oleh karenanya, saya selaku pemerintah Kota Makassar tidak mentolerir kalau ada orang-orang pemerintah kota yang melonggarkan, yang tidak tegas akan protokol COVID yang kita sudah tetapkan.